Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita bisa jumpa kembali di dalam ibadah sebagai satu keluarga gereja Stadion. Kita bersyukur karena kita bisa terus saling mengingatkan, saling menguatkan, mendorong dalam kasih untuk bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Kita hari ini akan mendengar firman Tuhan dengan tema ini, The God Who Dwells, atau Allah yang berdiam atau bersemayam bersama umatnya. Nah, izinkan saya memulai dengan mengutip sebuah lagu lama yang tentu saja yang tua pasti tahu, tapi mohon maaf yang muda, generasi muda mungkin tidak mengenalnya. Saya tidak mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bernyanyi, tapi mencermati syairnya. Tapi kalau mau rengang-rengang sedikit bolehlah. Gimana lagunya? Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat, dan seterusnya. Tahu ya lagunya ya. Mari kita coba perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Ini adalah pemikiran orang pada umumnya di luar sana dan cukup mewakili banyak orang-orang dengan kepercayaan mereka. Bahwa Allah itu tergantung hubungan manusia, hubungan kita dengan Allah itu tergantung daripada kondisi kita dan perasaan kita. Kalau kita dekat maka Allah akan dekat. Kalau kita jauh maka Allah akan jauh. Nah, tanpa sadar Bapak Ibu Saudara, cara berpikir ini, cara memahami hubungan dengan Allah itu mempengaruhi cara berpikir dan cara beriman kita. Misalnya Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari kita merasa begini, Tuhan itu jauh ya ketika doa terasa kering. Atau misalnya ketika kita ada di dalam satu persoalan itu berat, kita merasa Tuhan itu jauh dari hidup kita. Tapi kalau kita merasa semuanya lancar, doa ngomongnya gampang gitu ya. Lalu ibadah itu begitu luar biasa, tidak ada kesalahan ya. Semuanya lancar, musiknya begitu bagus. Wah, kita berkata Tuhan hadir, Tuhan dekat dengan kita. Tanpa sadar pelan-pelan kita meyakini sebuah konsep ini. Kedekatan Allah itu ditentukan oleh bagaimana kita. Jadi kedekatan Tuhan Allah kita tergantung pada diri kita. Dia dekat karena kita dekat. Dia akan menjauh karena kita menjauh. Nah, pertanyaannya adalah benarkah demikian? Nah, kita akan membaca firman Tuhan ini untuk menjawab pertanyaan dan pergumulan ini. Mari kita memperhatikan, ini sebuah kesalahan berpikir kita yang tadi sudah saya sebutkan. Mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Di sana dikatakan demikian. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, Alkitab memberitahu kita, mengajarkan kepada kita bahwa bukan manusia yang mencari dan mendekat kepada Allah. Tetapi Allah yang mendekat kepada kita dan ini adalah Injil, kabar baik. Bukan kita yang mendekat kepada Allah tetapi Allah yang mendekat kepada kita. Dan saya ingin kita memperhatikan beberapa hal berkaitan dengan tema ini atau topik ini. Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah ini. Allah itu yang memilih menjadi manusia. Dan pilihan ini beresiko. Apa resikonya nanti kita akan memperhatikan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, Yohanes penulis Injil ini tidak berkata bahwa firman itu menjelma menjadi manusia. Tetapi dikatakan bahwa firman itu menjadi daging. Saya sengaja menyebut daging walaupun terjemahan LAI itu manusia. Karena kalau kita memperhatikan bahasa terjemahan yang lain itu flesh, daging. Atau dalam bahasa Yunaninya itu sark, daging. Jadi bukan sekedar manusia. Bukan manusia tapi daging. Nanti kenapa dia menggunakan kata yang kuat ini, daging. Nah, Bapak Ibu Saudara perlu kita ketahui ada perbedaan kata di sini yang saya sengaja ungkapkan, saya tunjukkan kepada saudara. Kita sering mendengar kata menjelma. Bahkan ada lagu dalam
lagu bahasa Indonesia, lagu Natal itu Allah menjelma menjadi manusia gitu ya. Ada kata-kata menjelma. Ya ini adalah satu kata yang cukup puitis dalam sebuah lagu ya. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, kita bisa salah paham dengan istilah ini. Maka bukan menjelma sebetulnya yang dipakai, tetapi menjadi. Apa bedanya? Ini bukan satu perbedaan kata yang biasa, tapi maknanya juga terkait dengan iman. Karena menjelma itu hanya sekedar berubah rupa misalnya. Atau menyamar, memakai jubah tertentu lalu menjadi seperti gitu ya. Tapi sesungguhnya tidak seperti dia. Jadi dia hanya sekedar bayangan atau sekedar sementara. Jadi bukan betul-betul menjadi. Nah sedangkan kata yang dipakai oleh Rasul Yohanes di dalam Injilnya ini adalah menjadi. Sungguh-sungguh menjadi manusia. Sungguh-sungguh menjadi daging. Dan kenapa dia juga menggunakan kata daging? Nah rupanya Bapak Ibu Saudara pada waktu itu ada semacam ajaran. Ya saya sebut doketisme, turunan dari gnostik. Itu yang mengajarkan bahwa tubuh ini, daging ini hina. Jahat bahkan, bukan cuma hina tapi jahat. Sehingga mereka berpikir bahwa tidak mungkin Allah itu menjadi manusia. Maka lebih tepat Allah itu menjelma menjadi manusia. Doketisme itu dokeo, jadi seperti hanya kelihatan saja seperti manusia. Tapi sesungguhnya tidak sungguh-sungguh manusia. Dan ini yang ditentang oleh Rasul Yohanes di dalam Injilnya. Bukan menjelma tapi menjadi manusia. Dan ketika dia memilih untuk menjadi manusia, maka pilihannya itu beresiko, Bapak Ibu Saudara. Karena daging itu lemah, daging itu rapuh, rentan, ya bisa lelah, capek, lapar, terluka, bahkan kemudian mati karenanya. Karena dia menggunakan tubuh, dia masuk ke dalam daging, dia menjadi daging yang rapuh, yang lemah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan demikian Bapak Ibu Saudara sebetulnya Yohanes sedang mengatakan begini, Allah itu bukan nun jauh di sana. Bukan datang dalam kejauhan, tapi dia betul-betul datang mendekat kepada kita. Dan resikonya adalah bukan hanya secara fisik dia mengalami sakit, tetapi batinnya ditolak. Karena itu Injil Yohanes di pasal yang ke-11, pasal 1 ayat 11, Yohanes mengatakan begini, dia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Jadi Allah itu tahu bahwa kehadirannya itu bisa ditolak. Tapi dia tetap memilih untuk datang menjadi manusia. Ini adalah sesuatu yang luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Saya ingin Bapak Ibu Saudara menghayati bagian ini tuh begini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau ada seorang pejabat tinggi ya yang datang ke kota tertentu atau ke kampung yang cukup kumuh. Tanpa pengawalan, dia datang untuk bisa mengetahui kondisi rakyatnya dan dia bisa bergaul akrab, berelasi dengan rakyatnya. Tetapi tanpa pengawalan dan dia mungkin saja tidak dikenal oleh warganya. Ya, orang tidak kenal dan mungkin ada orang-orang yang curiga, ini ngapain datang? Orang yang membencinya siap-siap untuk melukai dia. Nah, ini berisiko Bapak Ibu Saudara, kehadiran seseorang yang jabatannya tinggi masuk ke dalam satu dunia yang atau komunitas yang dikatakan mungkin hina dan bahkan siap menentangnya itu berisiko sekali. Dan Allah itu memilih untuk datang itu dengan satu pengetahuan bahkan kesiapan untuk ditolak loh Bapak Ibu Saudara. Ini sesuatu yang menurut saya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu misalnya harus hadir ke satu kelompok tertentu dan saudara tahu akan diabaikan, ditolak. Apakah saudara mau? Belum tentu. Saya mengamati misalnya tidak di gereja kita ya, ada orang-orang yang misalnya datang ke gereja, tidak punya teman, diabaikan oleh orang-orang yang ada di situ. Nyaman tidak? Tidak. Anak-anak muda seringkali keluhannya begitu ketika kami kunjungi, kamu kok enggak ke gereja, enggak punya teman. Enggak enak kalau ditolak. Kalau diabaikan apalagi ditolak.
Tapi itu tidak hanya berlaku pada anak-anak remaja. Orang dewasa pun juga bisa begitu. Datang ke gereja, mungkin orang lain mendiamkan. Atau bahkan ketika ngomongnya ketus sedikit tersinggung ya kan. Tersinggung terus cari gereja lain. Betul tidak? Karena kehadiran kita tidak dihargai. Dikasih jabatan tertentu tapi ternyata nggak dilibatkan. Jadi pupuk bawang. Itu bisa mundur loh. Ada orang yang mengeluhkan hal itu. Saya sudah dilibatkan tapi kok saya tidak dipercaya ini dan itu. Cuma nama doang. Aku tak mundur aja wis. Itu pergumulan kita semua loh. Ini harga diri kita loh. Kalau kita datang ke satu tempat tapi tidak diperhatikan. Dan ini yang dipilih oleh Tuhan Allah kita. Dia menjadi, bukan menjelma. Menjadi manusia dengan konsekuensi ditolak. Dan sudah ditolak kenyataannya. Jadi ini berarti satu bentuk kasih yang begitu besar. Sekaligus satu tindakan kerentanan untuk ditolak. Wah, luar biasa. Tidak mudah seorang dengan jabatan tertentu yang sangat tinggi. Yang Tuhan Allah kita mulia turun menjadi manusia. Dan dihinakan, ditolak. Wah itu bukan cerita dongeng. Itu satu realita yang sangat berat. Dan itu tidak mudah dilakukan oleh siapapun kecuali Allah kita. Nah, maka pertanyaan saya adalah begini Bapak Ibu Saudara. Kalau Allah tahu bahwa resikonya besar untuk ditolak. Bukan hanya tubuhnya itu menderita. Ditolak oleh umatnya sendiri. Kenapa dia tetap memilih menjadi manusia? Maka saudara, saya yakin sudah punya jawaban yang menjadi pengakuan iman kita. Karena hanya dengan begitu, dengan Allah menjadi manusia, bisa menyelamatkan kita, betul? Betul tidak? Hanya dengan menjadi manusia, lalu dia menebus dosa kita, menggantikan posisi kita yang seharusnya binasa, maka kita diselamatkan. Dan kenapa kok harus dia yang datang? Firman yang menjadi manusia, karena firman yang kudus, firman yang sempurna, mensyaratkan adanya kesempurnaan untuk bisa menyelamatkan manusia. Tapi juga sekaligus menjadi manusia karena menggantikan manusia. Tapi manusia tanpa dosa dan tidak berbuat dosa. Dan itu hanya di dalam Yesus. Dan kita tahu itu. Itu benar. Itu keyakinan iman kita. Dan kita sangat bersyukur bahwa Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dia mati menggantikan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya harus katakan begini. Seringkali kita berhenti di sini. Kita hanya berkata bahwa Allah datang, Allah hadir untuk menyelamatkan kita. Kita lupa ada satu ayat kalimat selanjutnya di ayat yang tadi kita baca ayat 14. Saudara perhatikan ini. Firman itu menjadi daging atau menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita tidak membacanya begini atau penulisnya tidak secara sengaja menulisnya begini. Firman itu menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Walaupun kenyataannya betul Allah itu menjadi manusia memang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Tapi di sini Yohanes menggunakan tinggal, dwell, bersemayam, berdiam, hadir bersama, dekat dengan umatnya. Ini yang seringkali kita salah pahami, kita menyimpulkannya itu hanya begini. Allah datang untuk menyelamatkan dan itu benar. Tapi kita lupa Allah datang untuk memulihkan relasi dengan Tuhan. Ini yang seringkali terabaikan. Bukan sekedar menyelamatkan. Tapi paham kita tuh seringkali begitu Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Yesus nanti mati masuk surga. Amin. Maka kita harus percaya masuk surga. Tapi sorry to say, mentalitas kita akhirnya pokoknya yang sudah percaya sudah. Hidup kita masih sama dengan dulu sebelum kita percaya. Padahal yang Tuhan kehendaki adalah setelah kita percaya, kita membangun relasi dengan Tuhan. Menyambut kehadirannya di dalam kehidupan kita. Kita berelasi. Bukankah surga itu adalah persekutuan dengan Allah? Tapi yang kita bayangkan surga itu kita merasa nikmat, kita merasa senang, tidak ada air mata. Ya betul itu. Tapi di surga kita itu mengalami satu persekutuan dengan Tuhan. Jadi kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus itu memulihkan relasi dengan Tuhan.
Maka tujuannya adalah membangun relasi dengan kita. Dan ini Bapak Ibu Saudara bukan konsep baru di perjanjian baru. Bukan. Tetapi ini sudah ada di dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara. Ketika Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, Tuhan Allah berjalan bersama dengan mereka. Berjalan bersama di taman itu. Dan di situ bercakap-cakap. Ada satu komunikasi, ada satu relasi yang hangat. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan Allah lakukan? Dia datang lagi. Dia mencari Adam yang bersembunyi. Tuhan Allah yang berinisiatif pertama-tama mencari dan mendekat kepada mereka. Bukan Adam, tapi Tuhan. Tuhan yang memilih untuk datang. Kemudian kita melihat di dalam perjalanan bangsa Israel, umat Allah itu di padang gurun. Kita tahu Allah memerintahkan Israel untuk membangun kemah suci. Membangun bait Allah, simbol daripada kehadiran Allah. Itu bukan sekedar tempat untuk ritualisme. Enggak, tapi itu simbol kehadiran Allah di mana umatnya harus berelasi dengan Dia. Kemudian kita juga melihat bagaimana perjalanan umat Israel berpindah-pindah. Allah juga memimpin. Minggu yang lalu kita sudah mendengar khotbahnya. Allah yang memimpin dekat Hulits, memimpin. Tapi seringkali saya harus mengatakan apa adanya kepada Bapak Ibu Saudara. Kita salah paham dengan Allah yang memimpin ini. Termasuk kita salah paham dengan Allah yang menyelamatkan. Allah memimpin itu berarti supaya kita mengalami satu pertolongannya. Makanya ada tiang awan, tiang api. Lalu kita dipimpin Tuhan. Masalah kita diselesaikan. Kita diberkati, dilepaskan dari persoalan berat. Karena Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati. Kita senang. Tapi kita seringkali lupa satu hal. Apa tujuan Allah memimpin umatnya? Yang seringkali terabaikan. Tuhan memimpin umatnya agar ia kemudian beribadah kepada Tuhan. Jadi membangun relasi. Allah menyelamatkan, Allah memimpin. Itu supaya manusia itu berelasi dengan Tuhan. Bukan sekedar kasih keselamatan. Bukan sekedar kasih berkat. Tapi bagaimana Allah itu rindu. Sangat rindu berelasi dengan kita. Coba sih Bapak Ibu membayangkan kalimat ini ya. Allah itu rindu. Sangat rindu berelasi dengan kita. Dia tidak berhenti pada bagaimana Allah memimpin umatnya. Tapi kemudian melalui Yesus Kristus sendiri dia datang menjadi manusia. Karena dia rindu berelasi dengan kita. Tidak hanya menyelamatkan tetapi memulihkan relasi dengan Tuhan di dalam Yesus. Tuhan ingin berelasi dengan kita. Nah cuman sayangnya Bapak Ibu Saudara kita seringkali tergoda hanya fokus kepada berkat. Kita tergoda untuk hanya berfokus pada selamat. Yang penting selamat. Gitu. Nah saya beberapa waktu lalu ngomong agak keras ya kepada anak saya di telepon. Karena istri saya kan mengeluhkan gitu. Di WhatsApp, di telepon, tidak diangkat. Saya nggak tahu apakah ini problem anak laki. Saya tidak tahu yang anak laki lagi di luar kota, di luar pulau, di luar negeri ya. Kalau dihubungi susahnya gitu. Ditanya nggak dijawab, ditelepon nggak diangkat gitu ya. Kalau ditelepon pernah juga dimatikan gitu. Wah ini lagi ada apa lagi? Lagi terjadi gempa di sana, ditelepon nggak ngangkat. Lalu akhirnya saya ngomong agak keras hari itu, malam itu. Saya mengatakan, Bin, kamu nggak tahu toh papa mama itu sayang kamu. Peduli sama kamu. Intinya kamu itu gimana keadaannya itu menjadi pemikiran kami khawatir. Nah, terus gini, saya ngomongnya rada keras gini. Kamu tuh kalau kontak papa mama kalau butuh uang saja. Dia kaget. Kalau butuh uang saja, enggak gitulah Pak gitu. Karena aku kan gini-gini ya membela diri gitu ya. Dia membela diri. Oke lah. Tapi setelah itu di WhatsApp dia jawab. Ya, tapi istri saya bilang nanti ada waktunya dia akan begitu lagi gitu. Dan ternyata betul gitu. Dijawab dalam beberapa hari ini di WhatsApp itu enggak balas-balas. Gitu. Di telepon juga enggak ngangkat-ngangkat. Gitu. Apakah begitu problem anak laki Bapak Ibu Saudara? Saya enggak tahu.
Kami sudah merasa mendidiknya bagaimana supaya bisa peduli sama orang tua ya. Tapi akhirnya kami juga diskusi dan mengatakan kepada istri saya ngomong gini. Kita harus betul-betul merelakan anak kita, kan itu titipan. Ya sudah, dia menjadi seperti apa, kita sudah berjuang untuk mendidik dia ya. Bagaimana dia dengan Tuhan, bagaimana nanti seperti apa ya. Ya sudah, kita udah selesai. Titipan belaka. Tapi ya kadang sedih gitu ya. Kita sebagai orang tua ingin berelasi, berkomunikasi, tapi dia tidak bersegera menjawab. Nah, tapi saudara, saya berpikir seperti itu kita berhubungan dengan Tuhan. Betul tidak? Kita cari Tuhan itu kalau ada masalah. Betul tidak? Kita itu cari Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan kalau ada butuhnya. Tapi kalau kita baik-baik saja, ya masa bodoh dengan Tuhan. Bukankah kita seperti itu? Padahal kita sudah diselamatkan. Tapi kita berpikir, aku sudah selamat cukup. Terima kasih Tuhan, cukup. Tapi tidak pernah menjalin komunikasi dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Masa bodoh dengan Tuhan. Kan aku udah selamat. Kan aku sudah diberkati. Masa bodoh. Ini jangan-jangan sikap kita yang tanpa sadar kita lakukan. Saya mengkritisi diri saya sendiri atau mengoreksi diri saya sendiri. Karena seringkali saya juga begitu, Bapak Ibu Saudara. Kita berpikir bahwa Tuhan itu akan dekat sama kita kalau kita dekat sama Tuhan. Padahal sebetulnya Tuhan itu sudah dekat, cuman kita tidak meresponnya dengan baik. Nah, ini menjadi masalah buat kita. Kenapa kita seringkali merasa begini ketika doa kok rasanya kok nggak mengalami Tuhan ya. Baca Alkitab kok kayaknya nggak mengalami Tuhan. Ke gereja kok ya nggak mengalami Tuhan. Masalahnya di mana Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak hidup di dalam sebuah kesadaran bahwa Allah bersama dengan kita. Maka saya ingin memperkenalkan satu kata kepada Bapak Ibu yang hampir jarang digunakan. Tapi di kalangan tertentu sering pakai ini. Yaitu kata menghayati. Apa arti menghayati? Bapak Ibu Saudara. Apa bedanya dengan menyadari? Kalau menyadari itu lebih kognitif ya. Sifatnya kesadaran, pemahaman, pikiran kita. Kita tahu Tuhan itu Allah yang mengasihi kita, hadir bagi kita. Betul ya? Itu paham kita. Tapi kalau kita kurang menghayati, hayat dari kata hayat itu berarti hidup, menghidupi, merasakan begitu dalamnya kasih Tuhan, kehadirannya. Maka kita menjadi doanya kering, dengar firman juga mungkin tidak ngalamin apa-apa. Karena apa? Kita kurang menata hati, membiasakan hati untuk terarah kepada Tuhan. Jadi misalnya nih Bapak Ibu Saudara ke gereja, tapi misalnya pikiran kita melayang ke tempat lain. Gitu ya. Misalnya tidak sedikit orang ke gereja tapi main game. Itu juga pernah saya lihat gitu ya. Dan akhirnya saya melok juga ngeliatin, game menarik juga ya. Nah saudara, kita seringkali datang ke gereja. Kita juga tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kenapa? Kita itu abai terhadap kehadirannya Dia. Kita tidak membentuk hati kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ini persoalannya. Sehingga kita tidak menghormati Dia. Karena kesadaran ini belum dibentuk. Belum ada sebuah penghayatan yang makin dalam. Nah coba Bapak Ibu Saudara. Yang benar itu kita datang ke gereja, mengundang Allah hadir. Atau Allah hadir duluan dan mengundang kita datang. Mana yang biasa kita pahami? Kalau gereja kalangan tertentu, mereka akan datang ke gereja untuk mengundang Tuhan hadir. Betul tidak? Karena itu bagaimana menciptakan suasana, ambience-nya, suasananya dengan musiknya. Supaya Tuhan itu terasa hadir. Dan itu adalah usaha kita untuk mengundang Dia hadir. Tapi ini salah. Yang betul adalah Tuhan Allah telah hadir. Dan Dia mengundang kita untuk hadir datang kepada Dia.
Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kalau perhatikan di liturgi gereja kita, itu selalu dimulai dengan ayat firman Tuhan yang berisi undangan, panggilan. Allah itu sudah datang lebih dulu, baru kita datang kemudian. Yang diutamakan kita adalah kita datang dengan hati yang terbuka. Makanya selalu diingatkan, berdoalah sebelum beribadah. Ada teksnya itu. Apa looping itu, jalan terus, jalan terus. Kita harus berdoa, kita harus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Allah sudah hadir. Nah yang sering kali kita merasa Allah jauh, bukan karena Allahnya jauh. Tapi kitanya itu yang tidak menghayati kehadiran Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah mari Bapak Ibu Saudara biasakan untuk membentuk sikap hati kita. Supaya kita betul-betul merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saya tidak mau mengatakan begini, ayo makin keras berusaha supaya Tuhan dekat. Kalau nasihat saya begitu, sama dengan lagunya Bimbo. Ayo, dekat kepada Tuhan maka Tuhan akan dekat kepada kamu. Enggak, Injil berkata apa? Ini merupakan undangan untuk kita menyadari kehadiran Tuhan. Karena Tuhan sudah dekat. Tuhan bahkan sudah tinggal bersama dengan kita. Dan setelah Yesus naik ke surga, dia mengutus Roh Kudusnya untuk bersama dengan kita. Mari kita sambut dengan hati yang terbuka kehadirannya. Sehingga kita betul-betul berelasi dengan Tuhan dengan begitu indahnya. Dalam 1 tahun ke depan kita akan berbicara mengenai relasi ini, Bapak Ibu Saudara. Bagi kami relasi ini menjadi sangat dasariah, dasar banget. Dasar banget. Tanpa relasi dengan Tuhan dan tanpa relasi dengan sesama sebagai satu hal yang akan menjadi satu kesatuan, maka kita tidak akan betul-betul mengalami satu kekuatan rohani untuk kehidupan kita selanjutnya. Jadi bagaimana konkretnya Bapak Ibu Saudara? Beberapa waktu yang lalu Pak Tekjang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan mengenai bagaimana bersaat teduh, bukan? Maka kita harus boleh mulai mendisiplin diri untuk bagaimana bersaat teduh. Tapi saya juga harus mengingatkan Bapak Ibu Saudara. Bersaat teduh itu bukan sekedar membaca Alkitab, apalagi sambil lalu. Hanya sekedar mengejar tayang di grup sudah saat teduh. Maka itu kan akan kehilangan kebersamaan, relasi dengan Tuhan. Maka harus kita sediakan waktu khusus dalam keheningan, kita membuka hati kita mengarahkan hati kita bersaat teduh. Tenang. Kehidupan kita itu sudah sangat sibuk Bapak Ibu Saudara. Semuanya cepat. Sehingga akhirnya kita merasa abai dengan Tuhan. Tuhan yang sudah datang tapi kita abaikan dia. Maka perlu ada satu kebiasaan yang membentuk hati kita untuk kita menyadari Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir kita akan hormat sama dia. Ketika Tuhan hadir kita juga akan menjaga kekudusan kita. Kita takut berbuat dosa yang tidak pantas kepada Tuhan. Karena Tuhan hadir. Karena Tuhan bersama dengan kita. Ketika kita dalam persoalan kita juga tahu Tuhan hadir. Walaupun mungkin kita susah bagaimana harus berdoa. Tapi kita menyadari dan menghayati kehadiran Tuhan yang menolong kita. Tuhan ingin sebuah relasi. Dan itu harus mulai dibangun dari kebiasaan kita untuk bersaat teduh. Cara kita membangun relasi dengan Tuhan. Saya ingat ada satu ilustrasi mengenai lalat, Bapak Ibu Saudara. Konon lalat itu punya mata khusus, namanya mata slow motion. Jadi kalau dipukul itu, dia akan cepat menghindar. Karena apa? Karena dia bisa membuat gerakan kita yang cepat menjadi lambat. Ini slow motion eyes ya, mata yang bisa membuat gerakan cepat menjadi lambat. Ya cengli juga ya penjelasannya ya, mungkin bisa begitu. Nah maksud saya adalah begini, kita itu kadang perlu melambatkan tempo hidup kita. Melatih diri untuk kita berelasi dengan Tuhan.
Supaya apa? Supaya akhirnya kita itu merasakan pimpinannya, merasakan kehadirannya. Dan kita menghargai Tuhan itu lebih daripada kita menghargai berkatnya. Ini satu tekad saya juga ya sebelum saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini juga untuk saya loh Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya untuk Bapak Ibu. Harus menyediakan waktu khusus untuk apa? Berelasi dengan Tuhan. Berelasi dengan Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyambut Allah dalam relasi yang sehat, relasi yang bertumbuh. Sangat disayangkan kalau ada orang Kristen tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab. Saya tanya beberapa orang, survei kecil-kecilan, belum. Kristen. Itu seperti Tuhan itu bertepuk sebelah tangan. Seperti saya yang mencintai anak, tapi anak sepertinya abai dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah memimpin kita. Tapi tujuannya bukan semata-mata kita selamat, semata-mata kita diberkati. Tapi Tuhan rindu kita berelasi dengan Tuhan dalam perjalanan hidup kita.